Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan keinginan Pemda terhadap rencana penataan dan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 ini. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo disaksikan secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa penghapusan tenaga non-ASN telah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Manajemen P3K juga telah ditentukan masa kerja honorer itu dibatasi hingga dengan tahun 2023. Sehingga di atas dari tahun 2023 ini, pegawai pemerintah itu hanya terdiri dari dua, yakni P3K dan pegawai negeri sipil. Dengan begitu, instansi pemerintah dan baik itu instansi pusat maupun pemerintah daerah tidak akan diperbolehkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer. Namun ia menekankan bahwa dalam penghapusan nantinya harus ada simulasi terlebih dahulu. Ia menyebutkan bahwa konsekuensi logis diberlakukannya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan di mana dalam undang-undang tersebut diatur bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan P3K. Kebijakan itu menurut dia juga sebetulnya upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan, dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga non-PNS, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen tenaga non-PNS. Jadi sebenarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer ini menurut ia merupakan salah satu upaya strategis di dalam meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan. Namun rekan-rekan sekalian, di dalam pelaksanaannya ia pun menekankan bahwa penghapusan tenaga honorer ini akan diterapkan dengan tidak melakukan PHK massal atau pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para tenaga honorer, tidak membebani anggaran pemerintah daerah, serta menghindari penurunan gaji yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Ini karena keberadaan tenaga honorer, kata Sarman, telah banyak membantu tugas-tugas pelayanan publik dan tenaga honorer menjadi garda terdepan untuk pelayanan kepada masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, hingga dinas perhubungan. Oleh sebab itu, hingga tenaga honorer dihapus secara total pada tahun 2023, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara (BKN) secara intensif untuk mendorong agar alternatif penyelesaian tenaga honorer yang akan diterapkan nantinya bisa berdampak positif. Tentunya pihaknya akan mendorong agar alternatif penyelesaian tenaga honorer yang akan diterapkan nantinya itu dapat memberikan dampak yang positif baik itu di instansi pemerintahan maupun bagi tenaga honorer sekalian. Nah rekan-rekan sekalian, demikian penilaian dan harapan dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Semoga saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini bisa benar-benar tidak merugikan kedua belah pihak termasuk para tenaga honorer. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.